Siapa yang gak kenal dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un? Ia memiliki otoritas tertinggi dalam negara dan partai, serta mengendalikan semua aspek pemerintahan dan memiliki wewenang absolut di negaranya. Di sisi lain, ia memiliki kehidupan yang penuh misteri. Mari mengenalnya lebih jauh, lebih dekat, lewat fakta profil Kim Jong-un. Misteri pertama tentang Kim Jong-un adalah mengenai kapan persisnya ia lahir di bumi ini. Pejabat intelijen Korea Selatan percaya ia lahir pada 8 Januari 1984 atau tahun 1983. Tapi kalau di media yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara, tercatat Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1982 di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Alasan pengubahan tahun lahir Kim Jong-un ini katanya sih cuma alasan simbolis aja. Soalnya di tahun 1982 itu sang kakek Kim Il Sung tepat berusia 70 tahun dan sang ayah Kim Jong Il tepat berusia 40 tahun. Ya elah, sejak lahir doi udah sepenting itu ya. Tapi kelahirannya memang dianggap sebagai peristiwa penting dalam dinasti Kim yang juga dikenal dengan sebutan garis darah Gunung Paitu. Ini adalah sebuah garis 3 generasi dari kepemimpinan Korea Utara yang diturunkan dari pemimpin pertama negara, Kim Il Sung, sejak tahun 1948. Kim lah yang mengembangkan filsafatnya yang diberi nama Juche dan menjadi ideologi resmi Korea Utara yang berdalil bahwa manusia menguasai takdirnya dan rakyat Korea Utara adalah penguasa revolusi dan pembangunan. Dan bila rakyat menjadi kuat dan mandiri, bangsa akan memperoleh sosialisme yang lebih nyata. Tak hanya memelihara kultus pribadi yang sangat kuat, para pemimpin Korea Utara ini selalu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dewa. Nah, Kim Jong-un ini adalah anak ketiga dari Kim Jong-il dan istri keduanya, Ko Yong-hui. Ini kelak menjadi misteri juga nih, soalnya kan dia bukan putra mahkota, tapi kok bisa terangkat menjadi penguasa Korea Utara? Selama masa kecilnya, Kim Jong-un ini hidup sangat tertutup dan sedikit yang diketahui tentang masa mudanya. Namun dengan kuat dikabarkan bahwa pada usia remaja, dia ini dikirim ke Swiss untuk menempuh pendidikan. Dan selama masa itu, ia menggunakan nama palsu yakni Paun dari tahun 1998 hingga 2000 dan mengaku sebagai putra seorang pegawai kedutaan Korea Utara, serta menggunakan dokumen palsu. Ia bersekolah di Sekolah Internasional Liebelfeld Steinholzli di Bern dan digambarkan sebagai anak yang pemalu, yang menyukai olahraga, terutama bola basket dan ngefans banget sama Michael Jackson dan film-film Jackie Chan. Teman-teman sekolahnya malah bersaksi kalau selama sekolah doi jarang banget memperlihatkan ketertarikannya pada politik. Nah, ketika ia kembali ke Korea Utara, Kim Jong-un pun berkuliah di Universitas Kim Il Sung dan menjalani pelatihan militer serta disiapkan untuk peran kepemimpinan dalam pemerintahan. Padahal, Kim Jong-un memiliki kakak laki-laki, Kim Jong-chol, dan kakak tirinya Kim Jong-nam. Yep, sang ayah memang memiliki kehidupan percintaan yang agak complicated. Secara resmi ia memiliki 2 orang istri dan diperkirakan punya simpanan itu sebanyak 3 orang yang hidup dalam persembunyian. Yang pasti, Kim Jong-il diketahui memiliki 5 orang anak. Tapi, Kim Jong-un nih yang diramalkan akan menjadi kandidat utama penerus dari Kim Jong-il sebab dialah yang paling mirip sama bapaknya termasuk mewarisi sifat-sifatnya. Nah, ramalan itu benar terbukti saat Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya pada Desember 2011. Setelah naik ke tampuk kekuasaan nih, Kim Jong-un melancarkan serangkaian pembersihan di dalam rezimnya untuk memperkuat kendali dan otoritasnya. Banyak pejabat tinggi dan anggota pemerintahan yang berpengaruh di bawah pemerintahan ayahnya dipecat, diasingkan, atau dieksekusi. Beberapa di antaranya termasuk Jang Song-taek, mantan Menteri Keuangan sekaligus paman dari Kim Jong-un sendiri nih, dieksekusi pada tahun 2013 atas tuduhan pengkhianatan. Paman sendiri aja dieksekusi, apalagi rakyat biasa ya.
Baiklah, di bulan April lalu Kementerian Unifikasi Korea Selatan merilis laporan khusus eksekusi mati yang dilakukan rezim Kim Jong-un di Korea Utara setebal 400 halaman. Di dalamnya itu menyebutkan kalau daftar kebrutalan eksekusi mati di Korea Utara itu mulai dari menteri, warga biasa, remaja, bahkan sampai perempuan hamil pun dihukum mati hanya karena ia pernah terekam sedang menunjuk foto pendiri Korea Utara di Kim Jong-un. Ya ampun, serem ya. Nah, yang lebih kacau lagi, pada Februari 2017 nih, Po Gengs, Kim Jong-nam, saudara tiri dari Kim Jong-un yang hidup dalam pengasingan di luar Korea Utara dan tidak tertarik dengan dunia politik, tiba-tiba tewas di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan terbesar adalah Kim Jong-nam menjadi target pembunuhan atas perintah pemerintah Korea Utara yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Wah, kalau benar kejadian, asli sih tega banget. Padahal Korea Utara secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea kan? Tapi di bawah pemerintahan Kim Jong-un, penduduk Korea Utara justru menghadapi kontrol yang ketat dan pengawasan oleh pemerintah. Gak ada demokratisnya sama sekali, bahkan menempati posisi terbawah dalam indeks demokrasi terburuk selama 16 tahun berturut-turut. Warga Korea Utara harus mengikuti ideologi pemerintah dan mengikuti aturan ketat yang mengatur banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pemilihan pekerjaan, perjalanan, dan bahkan pemakaian pakaian. Bahkan nih ada aturan gak boleh ada yang meniru gaya rambut beliau. Dan anehnya, ia memiliki pasukan wanita penghibur yang dikenal dengan Kipumjo, beranggotakan 2.000 orang dan ditugaskan untuk menyanyi dan menari untuk para elit negara, dan usianya itu masih 13 tahun. Tentu saja rumornya lebih dari sekedar nyanyi dan nari sih. Gila. Pemerintahannya juga menerapkan tindakan pengawasan yang ketat termasuk pengawasan media, internet, dan komunikasi internasional. Gak ada tuh yang berani nyindir-nyinyir kayak di negara Konoha. Kalau kamu berkunjung nih ke kota Pyongyang, ibu kota Korea Utara, jangan bayangin bakal melihat suasana kota seperti Jakarta. Walaupun sebagai pusat politik ya dan budaya negara, tapi hanya sejumlah kecil penduduk yang memiliki akses ke fasilitas mewah di sana. Mayoritas penduduk menghadapi tantangan ekonomi, bahkan sejak tahun 2019 nih, pemerintah bahkan mengeluarkan peraturan baru bahwa setiap warga itu harus mengirimkan 100 kg tinja per hari di tempat penampungan yang telah disediakan demi alasan ekonomi. Lah, gimana ceritanya ya? Perlahan Korea Utara pun mulai mengubah citra negara mereka yang tertutup menjadi terbuka sejak mereka berupaya meningkatkan sektor pariwisata agar menarik wisatawan asing untuk datang. Dua di antaranya itu adalah mereka membuka zona khusus ekonomi seperti kota pariwisata Samjiyon dan resort ski mewah di Gunung Masikryong. Tapi ternyata nggak semudah itu Pop Gengs untuk melakukan perjalanan dan kunjungan wisata ke Korea Utara. Soalnya masih sangat terbatas dan diatur secara ketat oleh pemerintah. Nggak semua orang dapat izin berkunjung ke negara ini. Nah, salah satu kasus yang paling mencolok yang melibatkan warga asing di Korea Utara adalah kasus Otto Warmbier, seorang mahasiswa Amerika Serikat yang ditahan di Korea Utara pada tahun 2016 karena dituduh mencuri poster propaganda selama kunjungannya ke negara itu. Setelah menjalani hukuman penjara singkat, Warmbier dibebaskan dari kondisi kritis dan dalam keadaan koma di tahun 2017. Ia pun kemudian meninggal dunia setelah kembali ke Amerika Serikat. Insiden ini pun turut memperdalam ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Belum lagi nih sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sangat fokus mengembangkan senjata nuklir, termasuk menguji coba rudal balistik, karena percaya bahwa memiliki senjata nuklir itu adalah cara untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas rezim mereka. Pengembangan senjata nuklir itu tentu menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama di Korea Selatan dan Jepang, serta Amerika Serikat, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan global. Apalagi Kim Jong-un secara terang-terangan menentang Israel bersama China dan Rusia, sesama pemilik senjata nuklir. Jelaskan kenapa dianggap mengancam keamanan global.
Tapi kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya kehidupan Kim Jong Un gak begitu bisa ia nikmati sebagai penguasa Korea Utara. Buktinya doi jadi parnoan tiap kali berkunjung ke negara lain ya. Ia pernah kepergok nih membuang makanan yang disuguhkan saat ke Rusia, saking parnonya. Kemana-mana doi juga lebih memilih menggunakan kereta anti peluru kunonya, bahkan sampai minta dibuatin 20 stasiun kereta khusus untuk kepentingan pribadinya aja loh. Nah, satu lagi yang masih menjadi misteri. Tidak diketahui pasti kapan Bapak Kim Jong Un menikahi mantan pemandu sorak sekaligus penyanyi Ri Sol Ju. Namun, intelijen Korea Selatan menebak pasangan ini mungkin menikah pada tahun 2009 dan memiliki anak pertama pada 2010, lalu anak kedua 2013 dan anak ketiganya 2017. Banyak netizen yang memprediksikan bahwa anak keduanya, Kim Ju-e lah yang nantinya akan menjadi pengganti sang ayah jika ia meninggal. Tapi kalau Kim Jong-un lebih dulu meninggal sedangkan anaknya masih kecil, diperkirakan adik sekaligus penasihatnya Kim Yo Jong lah yang akan menjadi calon terkuat untuk menggantikan posisinya meski Korea Utara sih diperkirakan akan menghadapi masalah serius.